Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ustazah Vegi dalam pembelajaran bimbingan dan konseling kelas 8. Ustazah selalu berdoa buat antum dan antuna semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, asalkan kita belajar di kelas, itu Ustazah selalu ngasih kuis ya. Hari ini pun Ustazah tidak ketinggalan akan memberikan antum dan antuna semua kuis untuk hari ini. Nah, jawaban dari kuis yang akan Ustazah berikan nanti, antum dan antuna tulis di buku bimbingan konselingnya. Oke? Kuis yang pertama yaitu tentang sebuah teka-teki. Oke, simak baik-baik ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, ada rumah satu lantai yang semuanya berwarna kuning. Dindingnya kuning, pintunya kuning, perabotannya semua kuning. Apa warna tangga rumah itu? Oke, nanti dijawab ya di buku BK-nya. Lalu pertanyaan kedua yaitu, kita akan bermain tebak gambar. Ya, tebaklah dari gambar yang Ustazah buat ini, kira-kira ini gambar apa? Nih, kelihatan ya, ini gambar apa? Oke, kira-kira ini nama apa? Ini clue-nya adalah nama buah. Ya. Yang ketiga, pertanyaannya, ini adalah sebuah negara. Kira-kira negara apa? Oke. Yang keempat adalah nama buah juga. Kira-kira ini buah apa? Nih. Iya. Kelihatan ya? Oke, ini lebah nih ya, lebah. Dan pertanyaan terakhir, kira-kira ini negara apa? Nah, ya. Baik. Nah, yang betul semuanya nanti akan dapat bintang 5 dan yang salah satu nggak dapat bintang. Tapi Ustazah tetap menghargai proses atau apapun yang antuna bikin. Usahakan betul 5-5-nya ya, karena pertanyaannya sangat gampang sekali. Baik, materi kita hari ini adalah tentang emotional question atau EQ ya. EQ itu singkatan dari emotional question. Ada yang tahu apa? Kita sering mendengar kata IQ atau IQ. Kalau ada orang bertanya, berapa IQ-nya? Udah pernah tes IQ belum? Nah, di dalam tubuh manusia, kita tidak hanya memiliki IQ, tapi ada juga EQ atau emotional question. Nah, emotional question ini tak kalah penting dari IQ. Karena sesungguhnya IQ bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan hidup manusia. Kita masih ada satu aspek lagi, yaitu SQ, spiritual question. Nah, yang akan Ustazah bahas kali ini adalah tentang emotional question atau EQ. Ada sebuah cerita. Ceritanya begini. Ada seorang raja dari India bernama Genghis Khan. Genghis Khan ini memiliki pasukan yang banyak sekali. Genghis Khan sangat hobi sekali berburu. Suatu ketika dia pergi berburu ke hutan, dia selalu didampingi oleh pasukannya. Tak ketinggalan, dia selalu membawa seekor burung elang raksasa seperti burung Raja Wali. Nah, burung elang atau burung Raja Wali ini selalu dibawanya kemana-mana ketika ia berburu. Pada siang hari ketika dia sedang lelah berburu, Raja Genghis Khan dan juga pasukannya ini, mereka istirahat di sebuah pohon yang rindang. Nah, raja sangat kehausan dan mereka berusaha mencari sumber mata air agar bisa diminum oleh Raja Genghis Khan dan pasukannya. Tibalah mereka pada sebuah mata air kecil seperti sebuah sungai, namun airnya sangat kecil. Nah, ketika Raja Genghis Khan melihat ada sebuah celah di mana air itu mengalir, Raja Genghis Khan kemudian menurunkan
Raja Wali yang tadi dia taruh di pundaknya, dia turunkan. Dan Raja Wali ini sangat jinak kepada raja. Jadi walaupun dia dilepaskan, dia tidak akan pergi atau terbang meninggalkan tuannya. Nah, lalu raja mengambil botol minum atau cangkir minum yang biasa ia minum, lalu ia tampung air yang mengalir tadi di balik bebatuan. Apa yang terjadi? Raja Wali milik Raja Genghis Khan tadi menyambar cangkir raja tadi hingga air yang ditampung menjadi tumpah dan cangkirnya pun ikut jatuh. Akhirnya raja heran kenapa Raja Walinya melakukan hal seperti itu. Padahal biasanya Raja Walinya ini tidak pernah usil atau jahil kepada tuannya. Kemudian dengan sabar, raja kembali mengambil cangkirnya dan kembali menampung air yang jatuh tadi, maksudnya air yang mengalir tadi. Lalu tiba-tiba Raja Walinya kembali terbang dan menyambar cangkir milik raja tadi. Kemudian Genghis Khan menjadi sedikit geram. Kenapa Raja Wali ini? Kenapa dia melakukan hal itu lagi? Dengan perasaan marah, untuk yang ketiga kalinya, Genghis Khan kembali menampung air yang mengalir tadi. Kemudian untuk kesekian kalinya, Raja Walinya kembali menyambar gelas atau cangkir milik Raja Genghis Khan. Dengan perasaan marah, Raja Genghis Khan mengeluarkan pedang yang dia bawa. Lalu dia arahkan ke Raja Wali. Sekali lagi kamu berbuat itu, akan kupotong lehermu. Akhirnya Raja Genghis Khan kembali mengambil cangkir dan menampung air yang mengalir tadi. Dan benar, untuk kesekian kalinya, Raja Wali milik Raja Genghis Khan kembali menyambar gelas itu dan kemudian airnya pun tumpah. Raja Genghis Khan sangat marah. Lalu dia ambil pedangnya, dia tebas leher Raja Wali miliknya. Tak lama kemudian, dia menyadari ternyata Raja Walinya telah mati. Dia ambil bangkai Raja Wali tadi, ada perasaan menyesal di wajah sang raja ketika melihat Raja Walinya telah mati. Lalu, tak jauh dari sumber mata air tadi, Raja Genghis Khan melihat di balik bebatuan ternyata ada seekor ular berukuran besar yang mati. Bangkai ular itu ternyata berada di balik bebatuan tepat air itu mengalir. Ternyata Raja Wali tadi melihat bahwa ada bangkai ular besar yang mengaliri air milik Raja Genghis Khan, dan ular itu berbisa. Mungkin Raja Walinya khawatir jika bisa itu meracuni Raja Genghis Khan, si tuannya ini. Dan barulah Raja Genghis Khan menyadari bahwasanya tindakan yang ia lakukan itu salah. Dan ia tidak melihat kenapa Raja Walinya bisa melakukan itu. Dia tidak melihat dulu sebab akibatnya. Sehingga dia dengan perasaan marahnya langsung menusukkan atau menebas leher si Raja Wali tadi. Nah, ibrah atau hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah emotional question atau kecerdasan emosional itu perlu dibangun. Setiap orang pintar belum tentu emotional questionnya bagus. Tapi seseorang yang memiliki emotional question yang bagus, sudah pastilah ia pintar. Pintar itu bukan hanya soal hitung-hitungan matematika, juga bukan soal pintarnya dia berbahasa asing. Bukan soal itu. Tapi pintar itu lebih kepada mampukah dia ketika dia marah, dia mengendalikan emosi marahnya. Karena kata seorang ahli, orang yang pintar itu adalah orang yang mampu mengendalikan rasa marahnya. Setiap orang bisa marah, tapi marah yang tepat tidak semua orang bisa. Contoh, ketika ustazah memarahi antum depan orang banyak, itu marah, tapi marah bodoh. Kenapa marah bodoh? Ketika kita memarahi orang depan orang banyak, secara tidak langsung kita mempermalukan dia. Tapi kalau kita memang berniat menasehati dia atau membuat dia menjadi lebih baik ke depannya, kita memanggil dia dan kita bicara face to face atau satu lawan satu. Nah, itu lebih membuat harga dirinya terjaga.
Semoga antum bisa mengambil ibroh dari pelajaran kita hari ini tentang emotional question. Nah, tugas antum berikutnya adalah tulislah dengan gaya bahasa antum sendiri cerita ustazah tadi. Ya, cerita terbaik atau tulisan dengan ringkasan terbaik akan mendapatkan hadiah dari ustazah. Insya Allah ketika kita jumpa nanti. Dan pengumuman pemenangnya nanti akan ustazah umumkan ketika kita sudah berada di kelas nanti. Oke?